di sini saya mau sampaikan beberapa filosofi dan makna daripada sesaji yang selama ini kerap dipakai oleh masyarakat Jawa dalam berbagai ritus. Sesaji ini bukan berarti memberi makan jin, setan atau penunggu pedanyangan seperti itu, bukan. Namun memiliki makna dan filosofi yang ada di dalamnya. Di sini saya mau terangkan satu persatu sesaji yang ada di depan ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa sesaji ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat Jawa di dalam mengungkapkan rasa syukur tersebut melalui doa, kemudian sebagai sebuah bentuk simbol regalia permohonan masyarakat Jawa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nampan atau tampah ini sebagai sebuah simbol dunia. Jadi semua berada di dalam dunia. Sehingga di sini juga ada pisang setangkep. Pisang setangkep itu sebagai sebuah simbol bahwa kehidupan itu selalu harus sinergi antara satu dan yang satunya. Sehingga di sini ada baik buruk, ada siang dan malam, ada pagi dan sore, kemudian ada sebagai sebuah nilai keseimbangan yang ada di alam semesta. Ini pisang setangkep. Kemudian di sini juga ada kinang dan suruh. Kinang suruh ini menyimbolkan bahwa ini sebagai sebuah 5 zat, 5 rasa. Kalau di dalam Islam ini disimbolkan sebagai rukun Islam yang berjumlah 5. Di sini juga memiliki filosofi tentang zat, bahwa kehidupan itu akan mengalami pahit, getir, kemudian asin, kemudian manis, dan itu menjadi satu di dalam kinang. Sehingga kinang ini dulu juga ditinggalkan oleh budaya ini, dipakai oleh para wali ketika beliau menggelar atau melakukan syiar Islam ketika pada waktu sekaten. Kemudian di sini ada bunga ini bukan berarti memberikan sesajian kepada pedanyangan, namun di sini ada simbol merah putih. Merah putih ini sebagai simbol bumi pertiwi. Kemudian di sini juga ada satu kembang kenanga. Kembang kenanga ini memiliki filosofi bahwa mikul dhuwur mendem jero, sehingga sebagai sebuah kenangan yang buruk, leluhur kita atau orang tua kita hendaknya tetap kita kubur dalam-dalam. Kemudian yang baik-baik hendaknya juga terus kita angkat agar kenangan yang baik ini menjadi sebuah nilai-nilai luhur yang ajarannya bisa kita teruskan atau kita lestarikan. Kemudian di sini juga ada kembang melati. Kembang melati ini sebagai sebuah simbol wewangian, harumnya seperti melati. Kemudian di sini juga ada empon-empon. Empon-empon kemudian ada kacang-kacangan. Di sini ada kacang hijau, kemudian ada daging, ini ada daging ayam. Ini menyimbolkan bahwa kehidupan itu tidak hanya manusia, tetapi di sini ada tumbuh-tumbuhan, ada polowijo, dan ada makhluk atau binatang yang hidup di alam ini. Ayam ini bisa memiliki filosofi binatang yang hidup tidak hanya di udara, dia bisa terbang tetapi juga hidup di darat. Di sini juga ada greh petek yang dipayek ini sebagai simbol atau filosofi tentang bahwa kehidupan di dunia itu tidak hanya di darat tetapi juga ada di laut di sini. Kemudian di sini juga ada ini polo gantung, kemudian ini polo pendem. Kemudian di sini juga ada polo sampar. Nah, 3 simbol ini melambangkan bahwa kehidupan di dunia itu manusia sejak lahir itu diibaratkan nantinya ketika menjalani kehidupan bebraya ageng di dunia ini
akan mengalami sumpar-sampar, jadi dia akan mengalami kesampar kesandung, kemudian dari mulai kecil menjadi besar dalam kehidupan Bebrayan Ageng, kemudian dia harus memiliki cita-cita. Jadi cita-cita itu digantung dalam sebuah harapan kepada polo gantung ini pepaya ini sebagai simbol polo gantung. Setelah itu, setelah pada masanya nanti juga akan dikubur kembali lagi ke dalam tanah, sehingga di sini juga ada polo pendem, sehingga ini menyimpulkan bahwa kelak manusia itu juga tetap akan kembali lagi kepada tanah. Dan satu hal yang utama di sini juga ada nasi. Ini sego fitrah atau sego dangdangan ini sebagai simbol bahwa manusia itu harus selalu bersedekah. Bersedekah dengan nasi putih ini dilandasi dengan sedekah yang tulus, yang suci, tanpa ada kotoran, sehingga di hati nurani itu ketika bersedekah itu hendaknya selalu dengan ketulus ikhlasan. Kemudian di sini juga ada cabai merah, ini melambangkan bahwa apapun yang ada dalam kehidupan Bebrayan Ageng di seluruh jagat ini tetap akan bertumpu atau menuju ke atas ini. Ini sebagai simbol bahwa semuanya, dan ini sebagai simbol bawang merah ini sebagai simbol rasa manembah. Ketika seseorang manembah itu harus ke atas, kalau dalam filosofi Jawa kepada yang ngecat lombok. Saya kira itu. Kemudian di sini satu hal yang utama bahwa dari seluruh rangkaian ini semuanya dilambari atau dilandasi dengan daun pisang. Daun pisang ini setelah tampah ini disimbolkan sebagai dunia, daun pisang ini sebagai sebuah simbol bahwa semua yang ada di kehidupan Bebrayan Ageng itu manusia harus dilandasi dengan sebuah keimanan. Jadi iman, sehingga ketika menjalani kehidupan Bebrayan Ageng itu masyarakat Jawa selalu lurus menuju kepada yang kuasa, tetap berpijak kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga simbol-simbol tentang keselarasan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, Tuhan Sang Maha Penciptanya bisa terwujud. Atau di dalam filosofi Jawa, memayu hayuning bawono, menjaga keselarasan alam semesta. Sehingga ketika seluruh cita-cita ini sudah dijalani dengan baik, nah itu akan ada wewangian ini, minyak wangi ini sebagai simbol keharuman. Bahwa ketika manusia itu di dalam menjalani kehidupan itu sudah dalam porsi menjaga tiga unsur antara manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, maka akan dicapai sebuah wewangian, sebuah kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang luhur. Sehingga masyarakat Jawa dalam hal ini terus menjaga nilai-nilai luhur, konsep tentang ritus manembah, sehingga ketika menjalani penyuwunan atau menjalani kehidupan itu semuanya tetap berdasarkan pada ketulus ikhlasan. Saya kira itu makna-makna filosofi yang ada di dalam sajen itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemahaman tentang budaya Jawa yang singkat ini bisa menjadi membuka selama ini pemikiran kita atau masyarakat secara umum tentang apa itu makna dan filosofi saji. Saya kira itu. Matur nuwun.